Halo teman-teman, selamat datang, selamat menonton di episode kami obrolan jam 3 pagi. Obrolan pria jam 3 pagi. Ngelantur sih. Siap-siap dengerin kami yapping sana sini. Di sini kita akan bahas salah satu anime yang cukup menarik untuk dibahas, berjudul Suki Damishiriku Isekai Isekai Dotsu, yang biasa disingkat Tsukimichi. Tsukimichi. Anime ini punya cerita yang cukup menarik. Dia banyak kayak trilogi ya, trilogi dari Jepang. Oh, trivia Pak. Oh, trivia trivia dari Jepang yang menurut kami itu cukup menarik untuk dibahas. Langsung aja kita ke yappingannya. 私は夜のお国の支配神つくよみ汝を勇者として異世界の女神に引き渡すために参った。つくよみってつくよみの御事？あの日本神話の三柱の渦の巫女の一人？ほう、これは博識なこと。そんなつくよみ様がどうして？ Untuk yang di sini kan ada dewa namanya Tsukuyomi no Mikoto ya. Iya. Kamu tahu nggak kalau Tsukuyomi no Mikoto ini punya fakta menarik? Fakta apa tuh? Kalau yang mau tahu kan dia ya cuman dewa di Jepang. Fakta menariknya apa tuh? Kira-kira. Jadi Tsukuyomi no Mikoto ini emang dewa di Jepang dan dia itu termasuk ke dalam 3 pilar mitologi Jepang. Oh, 3 pilar. Ya. Siapa itu kalau 3 pilar? Jadi 3 pilar itu, yang pertama ada Amaterasu, Ya. kemudian yang kedua ada Tsukuyomi sendiri, Oke. kemudian yang ketiga ada Susanoo. Selain mereka merupakan 3 pilar mitologi Jepang, mereka juga punya cerita menarik yang menjadi filosofi dasar pembentukan dewa mereka. Oh, gimana tuh? Jadi 3 dewa ini, Ya. Amaterasu, Tsukuyomi, sama Susanoo, mereka ini dikatakan terlahir dari dewa bernama Izanagi. Oh, Izanagi. Oke. Pernah dengar. Jadi dewa Izanagi itu dewa penjaga alam manusia. Kemudian dewa Izanagi punya istri yang namanya Izanami. Izanami itu dewa penjaga neraka, Yomi, alam kematian. Jadi dari ceritanya itu kan si Izanami di neraka ya, tanah orang mati. Namanya tanah orang mati berarti kan kotor tanah ya. Terus si Izanagi, si suaminya ini pernah mau nyelamatin, mau ketemu gitu sama si Izanami. Kan dia masuk tuh ke tanah orang mati. Terus setelah dia keluar, dia membasuh dirinya dengan air. Saat dia membasuh mukanya, kemudian tercipta nih 3 dewa Amaterasu, Tsukuyomi sama Susanoo ini. Terbentuknya itu dari Sisa-sisa basuhan itu. iya, yang Amaterasu terbentuk keluar dari mata kiri. Terus yang Tsukuyomi dia keluar dari mata kanan. Kemudian yang terakhir Susanoo dia dari hidung. Terus ini kan kita bahas yang Tsukuyomi ya. Iya. Yang Tsukuyomi ini kan dia di sini diceritakan dewanya kayak kalem gitu. Tapi dia pas si Makoto tiba-tiba dipanggil Di telepon. Nah, tiba-tiba diambil oleh si Dewi, dia kayak agak marah gitu kan. Itu ternyata kalau dari yang aku baca, Tsukuyomi itu menggambarkan bangga akan ketertiban dan keindahan. Jadi semua hal itu harus tertib, harus adil. Semisal ada yang gak adil menurut dia, itu dia bakal lakuin apapun, bahkan dalam ceritanya dia rela membunuh buat menegakkan keadilan yang dia yakini. Wah, ironi ya. Iya, dia pengen menantang ironi, tapi dia malah ngelakuin suatu ironi. Terus waktu si Makoto kan tiba-tiba diambil tuh, pas lagi ngomong belum selesai ngejelasin aja belum, dipanggil si Dewi, udah dipanggil ngasal, tiba-tiba dibuang, dirasisin tuh, dijatuhin dari langit.
Terus si Tsukuyomi bela-belain datang ke dunia itu, padahal dia datang ke dunia itu bener-bener nguras energi banget. Tapi dia tetap datang hanya untuk ngucapin minta maaf doang. Cuma buat ngucapin minta maaf, terus ngasih kekuatan itu, dia setelah itu harus tidur selama 100 tahun untuk ngumpulin kekuatan tadi. Menarik. Tadi kan ada diceritain si 3 pilar ini kan lahir dari Izanagi ya. Iya. Si Tsukuyomi, Amaterasu sama Susanoo. Nah, Iya. Tsukuyomi sama Amaterasu ini kan Iya, itu diceritakan mereka pasangan suami istri. suami istri. Nah, Berarti mereka incest dong. iya, Secara tanda kutip mereka incest gitu. iya sih. Kan mereka lahir dari satu entitas yang sama gitu kan. Pasal dari anggap aja bapak yang sama lah ya. Iya. Memang tapi lahirnya nggak normal kan. Nggak manusia kan tadi. Iya, kalau secara konsep manusia kan kalau mau menghasilkan keturunan kan harus melakukan ya Itulah. kalau si Izanaginya ini kan dia pakai membasuh Kotoran yang ada di muka, terus tiba-tiba keluar tuh 3 anak lagi. Udah gitu anaknya malah incest. Terus kan ini dewanya incest ya, terus Iya. udah dewanya incest, terus asal usulnya nggak jelas. Mungkin itu bukti masyarakat Jepang yang sekarang nggak sih? Kan gini, mereka kan asal usulnya kemana akal lah ya. Itu buktinya masyarakat Jepang banyak yang etis. Mungkin mereka pada sadar nggak sih? Ateis. Ya itu yang nggak percaya Tuhan itulah ya. Ateis. Itu mungkin mereka pada sadar sih. Karena asal usul dewa mereka sih nggak jelas. Tapi yang bagian incestnya aku pernah baca tuh ya. Dari kekaisaran tuh mereka bilang mereka punya darah asli, keturunan asli dari Izana Amaterasu sama Tsukuyomi. Itu kamu pernah dengar gak? Jadi di Jepang tuh menganut monarki ya. Dia menganut monarki dan pakai konsep yang namanya Dewa Raja. Jadi Dewa Raja tuh raja yang yang mengaku sebagai keturunan dari dewa untuk melanggengkan kekuasaannya itu kan. Nah, mengenai incestnya itu, faktanya emang ada skandal incest itu, bahkan terjadi di istana kan, di kekaisaran, Di kerajaannya ya. Yang bisa kita lihat tuh contohnya ya, ada di Kaisar ke-30, kalau nggak salah namanya Kaisar Hidatsu. Jadi dia awalnya dia punya istri sendiri, maksudnya istri legalnya dia, istri sahnya dia, terus istri sahnya meninggal. Setelah itu karena dia punya adik beda ibu tapi satu ayah, Nah, si Hidatsu ini menikahi si adiknya ini, saudaranya ini. Kalau dibilang saudara tiri nggak juga ya. Karena dia masih satu ayah kan, masih ada gennya. Ya kayak Gimai Seikatsu gitu ya. Itu mah udah jauh. Terus ada lagi pangeran kekaisaran, pangeran kaisar ke-7 Jepang. Namanya aku lupa, ntar ditampilin aja di sini. Jadi si pangeran itu dia melakukan skandal incest dengan adiknya sendiri. Yang putra mahkota itu ya? Yang putra mahkota. Yang akibatin mereka berdua ini harus dipisahin. Diusir, diasingkan gitu. Nah, si kakaknya ini menemui akhir yang tragis karena dia harus bunuh diri. Mungkin kesepian nggak ketemu adik. Nggak betah ketemu adik. Kakak sangean anjing siskon semua.
Nah, dari dewanya aja udah incest. Terus kekaisarannya juga mengamalkan tuh incest ya. Incest dia maling. Kemudian nggak menutup kemungkinan nggak sih masyarakat Jepang juga kayak gitu. Kalau dilihat dari animenya nih, kemungkinan ya orang-orang zaman dulu ya ngelakuin hal ya yang sama ya gitu. Ya mungkin yang dulu ya, orang dulu. Tapi karena nggak tercatat aja, jadinya sedikit kasusnya yang kelihatan. Nah kalau kita lihat dari anime-animenya itu ya bisa jadi itu bukti bahwa masyarakat Jepang itu dulunya memang melakukan praktek incest itu. jadi animenya tuh kayak mengadaptasi sama menceritakan masyarakat dahulu sekaligus mengutarakan fantasi seorang penulisnya kan. Jadi ada jadi karya di modern itu biasanya mencerminkan dari suatu masyarakatnya loh. Masuk akal. Ngomongin animenya nih, ada nggak yang paling kamu favoritin yang genrenya kayak gitu? Ya banyak sih. Soalnya Seperti tiga coba. jujur aja aku emang suka cerita kayak gitu. Karena ya aku bagus aja. Cinta terlarang itu bagus. Aduh, masih ketawa kan? Kalau dikasih rekomendasi, ya yang pertama Yasuga no Sora lah. Masterpiece ya. Itu masterpiece banget. Terus yang kedua? Yang kedua ada Oremo. Nanti panjangannya ya. ntar. Nah yang ketiga ada Erma Sensei lah. Meskipun dia nggak incest tapi hubungan kakak adiknya berasa. Jelas Normal. banget kan. Normal ini mah paling normal. Makin lama makin kelantur ya, obrolan jam 3 pagi. Untuk pembahasan kayak gini kita cukupkan sampai di sini dulu man. Mungkin kita bahas yang selanjutnya dulu deh, makin kelantur. Kita lanjut aja deh daripada makin kelantur ke sana kemari kan. Sana. Udah lanjut. Ya udah lanjut deh. お雲いや霧神ってさ伝承では蜃気楼を作り出す巨大なハマグリのはずなんだけど異世界に自分の常識通じないおっいきなりセーフ生きてる Terus ini ada karakter yang namanya Shin. Shin di sini kan bentuknya naga. Ya. Terus si Makoto terkejut. Yang dia tahu kan Shin di legenda Jepang itu bentuknya kerang raksasa. Seharusnya berbentuk kerang raksasa yang bisa menciptakan ilusi. Sama-sama bisa menciptakan ilusi kalau dia cuman bedanya bentuk naga sama bentuk kerang kan. Ini setelah aku baca-baca tuh legenda Shin itu pada dasarnya memang nggak jelas bentuk aslinya. Soalnya dia dikatakan makhluk raksasa dari laut yang bisa menciptakan ilusi. Mungkin dari ilusinya ini dia bisa ngerubah wujudnya dari bentuk naga terus bentuk kerang. Tapi sebenarnya mungkin pembentukan ilusinya dia berwujud naga. Soalnya kan lebih nyeremin naga daripada kerang kan. Penamaan kerang ini sebenarnya diambil dari huruf Cina Hanji. Ya, yang dikatakan artinya itu kerang. Terus ada peneliti mengatakan dia kan meneliti ya, berdasar dari linguistiknya. Nanti coba tak sertakan siapa penelitinya. Soalnya agak lupa. Dia itu meneliti dari linguistik dari zaman dulu penyebutan Shin sampai baru-baru ini. Shin itu banyak digunakan untuk memberi nama sebuah
makhluk moluska, Mm-mm. salah satunya kerang, juga dipakai buat penyebutan masakan yang berbahan dari kerang. Makanya menjadi sebuah legenda, Shin itu berwujud kerang raksasa yang menciptakan ilusi. Padahal tadi awalnya tadi kan makhluk raksasa yang dari laut gitu. Oke, ya. Menurutmu gimana? Ngelihat dari sini ya, dari scene si Shin ini, Iya. itu aku keinget sama Kuchiyose-nya Mizukage kedua apa ya, yang kerang itu juga, itu kan dia namanya juga Shin kalau nggak salah, yang Oh, iya. sama-sama menciptakan ilusi juga. Yang dari Naruto pas perang dunia kedua itu ya? Keempat, Keempat. Oh iya. perang shinobi keempat. Iya. Waktu itu bentuknya kerang terus dia bisa nyiptain ilusi. Contohnya kayak menggandakan diri gitu. Oh iya. Diserang sulit kan waktu itu. Ingat aku. Nah, Mungkin duluan. mungkin itu terinspirasi dari ini ya sih. Dia ngambilnya juga. Kemungkinan dua anime ini, Tsukimichi sama Naruto, itu mengambil dari referensi yang sama yang tadi disebutin, Yang cerita Shin legenda itu itu yang Shin, kerang raksasa ya. kerang raksasa di laut yang bisa munculin namanya Ilusi. ilusi. Kemungkinan mereka ngambilnya dari satu sumber yang sama, satu cerita yang sama. Iya, iya. Coba dilanjut lagi. Nah, yang aku suka dari anime ini tuh ininya dia itu ngambil trivia dari dunia nyata ini. Dia nyebutin kan bunga Edo. Bunga Edo tuh lagu. Dia tuh lagu buat drama. Kayaknya lagu yang temanya sejarah Edo gitu. Oh. これほど様変わりしているとは。柿だ。柿？多分僕の世界と同じ食べ物だと思う。そのまま食べられるよ。おお、これは美味です渋柿じゃなかったか。よく見たら見慣れた植物が生えてるな。 Nah, di sini Makoto nyebut kaki dah gitu. Kalau bahasa Indonesianya kaki itu kesemek. Kaki itu penyebutan buah kesemek di bahasa Jepang. Setelah aku baca-baca nih ya, buah kesemek itu di sini kan Makoto bilang itu buah kesemek berasal dari wilayahnya, yaitu berasal dari asal mulanya dia dari Jepang. Tapi setelah aku baca-baca, buah kesemek itu berasal dari Cina. Oh, jadi Awal mula sebenarnya buah kesemek ditemukan. dia dari Cina, buah kesemek ini. Iya. Kemudian lama-kelamaan menyebar ke Jepang. Terus pada tahun 1800-an penyebaran buah kesemek makin luas lagi. Buah kesemek menyebar sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Fakta menariknya itu buah kesemek ini mengandung banyak vitamin yang sangat bagus untuk tubuh. Ada vitamin A, vitamin C, terus vitamin E juga ada. Vitamin A kan bagus tuh untuk mata. Terus vitamin C bagus untuk kulit. Terus yang paling bagus lagi nih vitamin E, dia mengandung banyak antioksidan. Jadi buah kesemek itu bisa dipakai buat menangkal kanker. Terus buah kesemek itu dia tumbuh subur di lingkungan yang panas namun lembab, kayak sejuk gitu. Kalau dilihat dari ruang yang tercipta dari gabungan kekuatan Tomoe sama Makoto ini kan ruangnya kelihatan cerah, tapi sejuk banget gitu, kelihatan hijau banget. Jadi itu tempat yang sangat cocok buat buah kesemek tumbuh. Pernah makan nggak?
Kalau pernah sih belum pernah ya, cuman pengen nyoba. Mungkin gimana kalau kita nyoba pas kita musim nanti sih kamu sih sih. Boleh nih. Langsung aja cari. Kalau bisa sih langsung ke pertaniannya ya. Biar seger ya kan. Iya langsung metik. よし巴だ。巴うん僕が知ってる一番勇敢な女武士の名からもらった。女の侍がおったのですか。おお巴の名確かにいただきましたぞ。あれなんか光が。 Oh iya Tom, lo tau gak? Ini kan si Makoto bilang itulah nama samurai wanita yang aku tahu. Memang samurai ada yang wanita. Ada. Samurai wanita itu disebutnya Onna Bugeisha. Jadi Onna Bugeisha tuh dia kelasnya sama kayak samurai, tapi dia buat wanita gitu. Nah biasanya mereka tuh pakai semacam tombak gitu, tombak panjang. Ya meskipun mereka juga kadang pakai pedang, tapi biasanya mereka spesialisasinya pakai tombak. Tapi bener ada yang namanya Tomoe. Ada bener. Menurut beberapa sejarawan ya, Tomoe itu salah satu samurai wanita pertama. Namanya tuh Tomoe Gozen. Nah, selain Tomoe Gozen ini juga ada beberapa Onna Bugeisha yang terkenal gitu. Contohnya kayak Nakano Takeko, tadi Tomoe Gozen, satunya Hojo Masako. Ya, meskipun ya si Tomoe Gozen ini menurut beberapa sumber itu keberadaannya masih diragukan dalam sejarah ya. Maksudnya dia tokoh yang asli nyata atau bukan. Mungkin gara-gara dia samurai pertama ya, jadi paling tua itu hanya gak pelopor. Soalnya sumber-sumber yang nyeritain dia itu dari semacam puisi gitu. Tapi puisi itu ditulisnya 100 tahun setelah Tomoe-nya meninggal. Jadi kalau legenda berarti. Jadi keberadaannya itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Dia masih bisa diperdebatkan apa dia memang tokoh yang benar-benar ada atau enggak. Dan para sejarawan juga nyebutin kalau Tomoe Gozen ini itu sebenarnya juga bukan samurai wanita pertama, karena ada lagi sebelumnya. Tapi kan Onna Bugeisha itu kan samurai ya. Ya. Nah sebelum ada kelas samurai itu sebenarnya udah ada pejuang wanita. Tapi karena belum ada hierarki sosial formal samurai itu, kelas samurai itu belum formal kan, belum ada, jadinya dia tidak dianggap. Yang terkenal yang disebut pertama jadi si Tomoe ya. Benar. Makanya bisa dikatakan ada yang meragukan itu cuma legenda. Padahal sih kalau logika memang ada, bisa saja ada ya. Kayak yang nggak terdaftar gitu kan, nggak semua terdaftar. Soalnya kan pada zaman dulu kan yang ngebawa kayak gitu kan kayak pesair-pesair kayak puitis-puitis yang berkeliling gitu kan buat nyeritain tentang kisah-kisah. Dan mereka kan nyeritain kisah nggak semua, cuman yang terkenal doang. Iya. Jadi kalau dicari bukti konkretnya ya agak susah emang. Tokoh sejarah yang nggak ada di catatan sejarah bukan berarti mereka nggak ada ya, tapi ya bisa jadi mereka ada cuman nggak tercatat aja. Iya, benar itu. Oke lanjut ya. Oke lanjut. 巴絶夜崩壊はミオとの力比べが発端だな。まだ怒るんですか。まあ躍起になるのもわかるよ。ミオとのレベルの差気にしてたもんな。レベルなど所詮は目安。現に若も武者修行は。かつて侍はたった一人で厳しい土地を巡り武芸を磨いたという。
武者修行。己を鍛えてレベルを上げれば。すごいな巴巴さんにはかないませんわ。Oh iya Tom, ini kan si Makoto nyuruh Tomoe buat Iya. Musashi Sugyo. Kalau artinya dari sini tuh perjalanan kesatria. Terus dia bilang kalau dulunya para samurai itu menjelajahi tempat berbahaya sendirian untuk mengasah skill mereka. Memang kalau dari ceritanya itu adakah? Kalau cerita etimologinya ya, aku nggak nemu sih, tapi kemungkinan ya, ini Musashi Sugyo ini berasal dari satu tokoh sejarah namanya Miyamoto Musashi. Dia tuh samurai yang terkenal banget di Jepang, tuh terkenal banget. Terkenalnya kenapa tuh? Terkenalnya karena dia tuh memulai sebuah perjalanan untuk mencari kekuatan. Jadi dia perjalanan dari ujung Jepang sampai ke ujung yang lain. Dari Sabang Jepang sampai Merauke Jepang ya? Iya, dari Sabang Jepang sampai Merauke Jepang. Dia berpetualang mencari sesuatu, yaitu kekuatan. Dengan apa dia mencari kekuatan? Dengan cara dia nantangin samurai-samurai yang katanya itu terkenal kuat di daerah-daerahnya. Dia mengelilingi Jepang buat itu. Makanya si Makoto nyuruh si Tomoe buat berpetualang biar dia makin dapat ilmu lagi ya. Karena filosofinya gini, Musashi Miyamoto melakukan perjalanan tuh karena menurut dia kebijaksanaan itu didapat dari perenungan dan introspeksi diri, dan melalui itu perjalanan kesendirian. Dengan dia tarung sama orang, dia tuh selama mengelilingi Jepang itu dia bertarung selama 60 pertarungan dan nggak pernah kalah sama sekali kan. Nah, menurut dia perenungannya ini dan introspeksinya diri dia ini melalui pertarungannya itu. Jadi dia setiap kali tarung dia introspeksi diri, oh saya kurang ini di ini, jadi makin kuat ya. Nah, kemungkinan si Makoto nyuruh biar si Tomoe itu ya kayak si Musashi ini, makanya disebut Musashi Sugyo. Nah, tadi kamu bilang kan si Musashi udah ngelawan 60 orang nggak pernah kalah. Terus itu dia matinya kenapa? Dia mati karena umur. Bukan umur. Dia punya kanker. Jadi bukan mati karena pertarungan. Bukan mati karena pedang ya berarti ya. Gitu sih. Terus semasa hidupnya itu ada nggak lawan yang paling berkesan buat dia? Jadi menurut dia setelah selesai melakukan perjalanan mengelilingi Jepang itu kan, dia kan nulis buku lah, macam buku. Nah, di buku itu dia nulis bahwa dia itu pernah nemuin samurai yang hebat namanya Sasaki Kojiro. Kan pernah dengar. Mana tuh? Sasaki Kojiro itu aku pernah dengar di anime Record of Ragnarok. Iya, aku tahu sih, cuma belum nonton aja. Di situ episode paling awal sih ingatku. Sasaki Kojiro dia ngelawan Poseidon. Poseidon nih dewanya angkuh banget, bahkan dia nggak mau ngomong sama dewa itu, kelihatan jarang banget ngomong, apalagi kalau sama manusia. Dia nganggupnya kayak serangga gitu. Terus kan si Sasaki Kojiro harus ngelawan si Poseidon tuh. Awalnya dia diremehin, tapi di semakin berjalannya pertarungan makin serius. Si apa namanya, Sasaki Kojiro itu kalau di anime Record Ragnarok dia punya skill yang namanya Hiken Suba Megaishi. Itu gimana tuh kalau di ceritanya? Si Sasaki Kojiro ini catatannya dikit ya, tapi menurut ya yang ada informasinya di internet apa emang dia punya aliran yang namanya tadi apa? Hiken Suba Megaishi. Megaishi. Hiken Suba Megaishi itu
Itu dia punya aliran pedang yang namanya itu aliran pedang yang nggak biasa daripada aliran pedang yang lain, dimana dia pakai pedang panjang, dan meskipun pakai pedang panjang tapi jenis serangannya tuh serangan cepat loh. Iya, Makanya waktu dia itu nggak biasa, disebut nggak biasa. nggak normal gitu ya. Mm-mm. Waktu itu kan si Poseidon kan ngeremehin tuh. Mm-mm. Terus pas adu pedang Mm-mm. ya adu gebuk lah. Oke. Soalnya Poseidon kan nggak pakai pedang, pakai trisula ya. Iya. Si Sasaki jurusnya cepet banget, dia ngetebas ke bawah terus tiba-tiba pedangnya melesat ke atas gitu. Si Poseidon kaget, dia pertama kalinya terluka, terus dia langsung mode serius gini Oh. gara-gara ngelihat satu skill itu tadi, ikan Tsubamegaeshi. Emang so GG itu kah? Ya menurut si Miyamoto Musashi-nya itu, bahkan dia nulis di bukunya itu, dia kan disebut sebagai lawan yang tangguh kan. Bahkan catatan-catatannya lain bilang kalau Sasaki Kojiro itu musuh bebuyutan Musashi. Nah, kok tertarik yang tadi yang apa namanya, nebas ke bawah terus langsung ke atas nggak cepet. Ini keinget sama scene di Fate series kalau nggak salah yang Unlimited Bad Wolves kalau nggak salah ya. Dia itu ada scene lawan si Saber. Saber ini kan dia Raja Arthur ya, King Arthur, yang notabene dia punya senjata Excalibur ya, senjata Excalibur, senjata kelas dewa, tapi dia bisa ceng-cengin sama si Sasaki Kojiro pakai itunya doang. Gara-gara pakai ikan Tsubamegaeshi. Iya. Gila kan? Gitu. Terus kan si Sasaki Kojiro punya alirannya sendiri ikan Tsubamegaeshi tadi sama pedang panjang banget. Kalau si Musashi juga punya aliran sendiri nggak? Ada, dia namanya tuh Miten Ichiryu. Miten. Jadi dia pakai 2 pedang. Oh. Biasanya kalau samurai kan dia bawa 2 pedang tapi satunya pedang kecil buat harakiri gitu ya. Iya. Nah kalau Musashi ini beda, dia bawa 2 pedang karena emang gaya bertarungnya itu emang pakai 2 pedang. Namanya tadi Miten Ichiryu. Mode Kirito ini. Terus si ini Musashi kan tadi Musashi Sugio kan dia bertualang dari Sabang Jepang sampai Merauke Jepang. Itu kalau aku ngebayanginnya kayak gini gak sih? Sherlock tak lacak. Kan gini ya. Dia kan nyari pendekar pedang yang terkenal. Otomatis dia denger dong. Iya. Terus pas dia denger kalau Sherlock tak parangi kan dia udah tahu tempatnya. Tapi kalau Sherlock tak lacak dia cuma denger di sana di Sabang ada pendekar pedang kuat banget, terus dia nyari. Kebayangnya kayak gitu, Sherlock tak lacak modelnya. Dan kalau sekarang apa namanya Miyamoto Musashi ini kali ya, orang dari komunitas CB gitu ya. ini aduh ya. Maaf. Oh ya, aku pernah lihat scene di Record of Ragnarok dari Shop ya. Iya. Video pendek itu kan dia pakai pedang 2 itu. Oh iya. Gimana tuh maksudnya? Kan sebelumnya si Sasaki Kojiro yang pertama kali adu gebuk sama Poseidon kan dia pakai ikan Tsubamegaeshi. Terus si Poseidon tiba-tiba mode serius tuh. Pas mode serius, si Poseidon ngeluarin jurus andalannya. Kayak tusukan 1000 gitu. Terus karena cucut kayak skill Jirong. Kayak gitu. Terus si Sasaki Kojiro kewalahan. Kan kewalahan dia. Pakai 1 pedang doang. Akhirnya pedangnya patah. Dia luka-luka, tapi dia gak mau menyerah. Kan tadi pedangnya panjang tuh. Jadi patahannya dipakai, diambil. Jadinya 2 pedang kanan kiri. Mungkin dia terinspirasi dari Musashi. Mode Kirito. Jadi itu ya, karena dia kan pernah lawan si Miyamoto Musashi dan kalah. Mungkin dia sama-sama ngambil pelajaran gitu ya. Sama-sama ngambil pelajaran dari itu. Tapi yang disayangi dari Record of Ragnarok kayaknya tuh si Musashi malah gak di notice sih. Mungkin dari sudut pandang cerita yang berbeda ya.
Berbeda gimana tuh? Kayak yang nyeritain beda orang, ceritanya jadi beda gitu. Oh, Tergantung siapa yang cerita. Terus yang ya kan tadi pedangnya patah, dapat plot armor dari Valkyrie kan sama Valkyrie. Pedangnya jadi kayak pedang utuh dua gitu, bener-bener kayak Musashi pakai pedang dua. Oh, berarti pedangnya meskipun pedang patah tapi jadi pedang utuh dua gitu. Iya, gara-gara dapet plot kayak mungkin gara-gara yang bikin orang Jepang ya. Dilindungin banget. Terus gara-gara pedang dua itu dia pakai alirannya Musashi kan. Dari alirannya Musashi ditambah kecepatan ayunan Titan Suba Megaishi. Oh, main OP itu berarti. Iya, si tusukannya Poseidon kan cepet banget tuh. Iya. Itu sampai bisa ditangkis semua. Terus pas serangan terakhir si Poseidon kalah, kepotong jadi dua kayak Kiko. Waduh, OP banget berarti tuh. Iya, awal mulanya Gojo kayak gitu. Iya, berarti kayak di game Fate Grand Order gitu ya. Ya Sasagi Wajiro kan ada di situ. Dia tuh karakter bintang 3 kalau nggak salah ya. Bintang 3 berarti hitungannya lemah dong. Lemah banget dong, tapi dia tuh masih termasuk karakter yang bagus loh. Masih kepake gitu. Tinggal pakein support, ya bisa itu. Bisa bantai-bantai. Bantai-bantai. Saran yang bagus tuh buat dari sepuh Fate Grand Order, siapa yang main nanti boleh dicoba. Cuma bintang 3 lagi. Ini ada lagi gak pembahasan yang bisa dibahas lagi dari Sasagi Wajiro? Apa dicukupkan dulu? Cukupkan dulu lah. Kita lanjut ke yang lain. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja. Oke. Oke, setelah nonton anime Shinichi ini ya, Iya. menurutmu ada kesan atau impresi gitu ke anime ini enggak? Buat karakter atau ceritanya? Oh, untuk perkembangan karakter ya. Hmm. Kalau menurutku itu si Mio itu perkembangan karakternya kayak Yamato Nadeshiko. Oke, Yamato Nadeshiko. Pernah denger tapi ya cuman tahu aja nggak mendalami. Jadi Yamato Nadeshiko itu kayak digambarkan sebagai wanita Jepang yang ideal gitu. Kayak serba bisa, kayak bersih-bersih rumah gitu, terus masak-masak, terus macam-macam hal lain. Bahkan di zaman perang, di era perang, Yamato Nadeshiko tuh perempuan Jepang, tapi gak heran mereka juga pandai dalam berpedang. Jadi mereka tuh bahkan diwajibkan buat ikut berperang. Terus kenapa aku kok menganggap si Mio perkembangan karakternya kayak Yamato Nadeshiko? Soalnya kan dari awal si Mio udah bisa bertempur, bahkan melawan Makoto bahkan sampai kalah kan. Ya. Terus awalnya dia kan nggak bisa masak, tapi dia pengen banget tuh masak. Awalnya dia nyoba bikin nasi kare, tapi yang dimasak batu aja. batu yang harusnya buat bikin senjata itu dimasak sampai pancinya meleleh, disuruh makan sama bawahannya tuh kan nggak bisa ngelawan, kasihan. Dibasak. Iya. Terus dia berulah lagi tuh, masak lagi, lebih masuk akal sekarang masakannya. Yang sebelumnya kan masak batu. Terus dia yang kedua masak daging, udah bener nih daging bisa dimakan sama dikasih kayak sayur-sayuran sama buah gitu. Tapi ngawurnya masaknya bahannya udah bener, tapi dia masaknya pakai oli mesin yang buat di mesin itu. Buat yang nggak tahu itu, jadi oli mesin kalau masih baru tuh warnanya kuning, memang kayak minyak, cuman dia kental banget. Mungkin yang kalian tahu warnanya hitam gitu ya, apalagi yang cewek-cewek kan jarang ganti oli, bahkan olinya kadang udah kayak hitam lagi gitu. Sampai habis ya? Iya, udah kaku gitu. Cuman kalau oli masih baru warnanya kuning, masih bagus. Kuning itu Terus
eh, dia masak udah dagingnya keras kayak karet, terus sayurnya nggak masuk akal lagi. Dia pakai daun yang memang bisa diolah, cuman mentok-mentok diolah jadi amplas, nggak bisa dimakan. Terus gara-gara itu tadi kan si Tomoe terus bilang ke si Mio buat dia melakukan perjalanan, kayak dia kan si Tomoe kan melakukan perjalanan buat bertempur. Tapi si Mio disuruh melakukan perjalanan buat memperdalam ilmu memasak. Terus si Mio nyebutnya Ryori no Musasugyo. Padahal kan tadi awalnya Musasugyo harusnya buat bertempur kayak berpedang gitu ya. Berpetualangan satria. Iya. Satria. Tapi ini di sama-samain cocokologi sama memasak juga. Ya buat gantiin kata berpetualangnya aja. Ryori no Musasugyo. Tapi gara-gara Ryori no Musasugyo tadi kan dia serius pengen masak. Kebetulan banget dia ketemu pahlawan dari Jepang yang lain, yang cewek namanya Hibiki Otonashi. Si Hibiki Otonashi itu bisa macam-macam hal. Serba bisa. Ya, serba bisa. Salah satunya memasak ini. Terus si Mio minta diajarin kan sama si Hibiki tadi. Awalnya dia emang kesusahan, bahkan kayak ngupas ubi, ngecongkel yang ubinya itu kan tinggal dicongkel doang. Dia malah dipotong-potong sampai kecil, terus dimarahin kan, terus diajarin hati-hati, sampai akhirnya dia belajar terus sampai bisa bikin macam-macam masakan dari Jepang. Si Makoto bahkan kagum tuh sama perkembangannya, tiba-tiba kok bisa masak, sebelumnya gak bisa masak tapi cuma bikin racun. Dia ada bikin mayones, terus stik salad, terus nasi kare yang sebelumnya dari batu juga dia udah bisa bikin. Karage juga. Iya, karage juga, olahan dagingnya sebelumnya pakai oli, sekarang karage udah bisa bikin dari minyak yang normal. Nah dari situ menurutku perkembangannya memang mirip kayak Yamato Nadeshiko. Dia udah bisa macam-macam hal, mau bisa masak juga udah jago. Jadi wanita ideal gitu ya. Ya udah kayak istri dia lah. Istriku itu. Aduh, karbit ini. Wow, karbito. Sekian sih menurutku tentang Mio. Kalau menurutmu gimana Tom? Dari anime Shinichi yang kita bahas tadi, menurutmu siapa karakter yang berkesan buatmu? Kesan ya, menurutku ya si Tomoe ini. Kenapa sih? Ya, Tomoe kan dia secara role model kan ambil sebagai samurai ya, dari ingatannya si Makoto. Nah, dia sebagai samurai ini menurutku udah cocok gitu. Cocoknya mencerminkan sebagai samurai gitu. Kan samurai itu kan dia punya yang namanya etika ya, etika yang disebut Bushido. Tahu Bushido nggak? Ya, kalau Bushido tuh setauku dari game, dari anime gitu pernah denger sih. Kalau dari anime, dari Shokugeki no Soma itu ada koki yang kan di Shokugeki no Soma kokinya tadi tuh. Iya. Itu kokinya pakai jalan Bushido. Dia bikin sushi, dia pakai pedangnya pakai samurai juga, cuman Katana. katana, dia pakai katana. Dia menganut idealisme Bushido tadi. Jadi dia tadinya benar-benar sportif, nggak mau mencurangin lawannya bahkan sekecil apapun. Bahkan dia kadang memaksakan orang lain untuk mengikuti jalannya, ikut-ikutan mempercayai idealisme Bushido. Nah, Memang sportif. Nah, yang suka nih dari si Tomoe ini kan dia ambil model samurai, dan samurai dia juga punya etika yang disebut Bushido. Bushido itu secara garis besar dia tuh semacam filosofi hidup seorang samurai.
kanjinya itu dari bushi yang artinya ksatria, do-nya itu jalan, yang artinya jalan ksatria. Secara garis besar tuh bushido tuh kayak loyalitas, terus pengambilan kebijakan dari kebenaran gitu kan. Nah tapi lebih lengkapnya ya, bushido itu ada 7 nilai. Apa aja tuh? Pakai apa ya, karena nggak hafal juga nih. Oke. Yang pertama itu gi. Gi itu pengambilan keputusan berdasarkan kebenaran. Oh iya, waktu itu pernah kan si Mio kan disuruh si Makoto buat menyelidiki sesuatu. Nah itu ya. Cuman waktu itu Mio nggak punya buktinya, dia ngambil keputusannya berdasar asumsinya aja. Waktu itu dia mau ngelaporin ke Makoto, tapi si Tomoe ngelarang kalau bahwa kalau mau ngelaporin sesuatu itu nggak boleh berdasar asumsi doang, harus ada buktinya. Soalnya kan kalau asumsi dia kan dari diri sendiri kan, belum tentu faktanya emang kayak gitu. Nah jadi yang nilai pertama ini si yang itu nilai pertama yang di ini kan dia ambil putusan berdasarkan kebenaran, berarti nggak boleh dari asumsi, karena asumsi bisa jadi salah karena fakta nggak selalu seperti yang kita kirakan. Nah selanjutnya tuh ada yu yang artinya berani dan ksatria. Nah aku suka nih yang itu. Kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu ya, Tomoe kan dia kan sifatnya berani loh, Tomboy gitu. Terus dia juga ksatria. Ksatrianya maksudnya Waktu itu kan dia waktu baru ngambil wujud jadi wujud samurai. Waktu itu kan wujudnya naga, terus dijadiin bawahannya si Makoto, dia ngambil wujud seorang samurai. Terus dia pertama kali berubah jadi samurai itu langsung minta dipanggil seorang samurai, panggil aku samurai gitu. Terus dia bilang kalau samurai itu harus gagah dan berani. Nah samurai gagah berani itu pernah baca ya, samurai itu ternyata dia tuh gak boleh nyerang duluan loh. Jadi kalau samurai ada musuh ya dilawan, kalau nggak ada musuh ya jangan cari lawan gitu kan. Nah sedikit trivia aja ya, aku pernah main game tentang samurai, judulnya Ghost of Tsushima. Di situ karakter utamanya dia dengan terpaksa melakukan pembunuhan dari belakang. Pembunuhan dari belakang tuh kayak asasinasi gitu loh, dari belakang. Nah setelah aku baca-baca ya, sebenarnya itu nggak boleh loh seorang samurai ngelakuin pembunuhan dari belakang. Mereka tuh harus taruh ya. Kalau tarung ya harus menghadap langsung ke musuhnya, harus adil dan adil gitu. Nah tapi meskipun secara etik itu nggak boleh kan, nggak boleh nyerang dari belakang, asasinasi gitu. Tapi dalam kenyataannya ketika perang samurai itu ya kalau mau bunuh ya bunuh aja kan, nggak peduli soal etika atau apa. Aku pernah itu dengar di SpongeBob kalau nggak salah. Jadi itu dia bilang semuanya adil dalam cinta dan perang gitu. Nah itu ya. Benar sih. Emang aturan nggak berlaku ya kalau lagi perang. Semuanya bisa jadi jahat kalau lagi perang mah. Semuanya itu keadilan siapapun yang menang. Selanjutnya tuh nilai selanjutnya tuh Jin. Jin ini murah hati atau mencintai sesama dan memiliki rasa ulah kasih. Iya waktu itu kan ada penjahat dari animenya. Dia kan udah berbuat jahat tapi dia akhirnya tobat kan. Si Lime itu ya. Iya Lime Latte. Dia kan sebelumnya petualang. Cuman gara-gara kejahatannya tadi dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari petualang. Cuman kan ini petualang pekerjaan dia satu-satunya. Gara-gara dia berhenti kan dia nggak tahu tuh harus ngapain lagi. Terus si Tomoe datang buat ngasih dia pedang. Terus dia bilang semisal dia ninggalin si Lem cuma dikasih pedang doang, pasti pas Tomoe pergi pedangnya pasti bakal dijual. Karena tahu itu akhirnya dia juga nggak cuma ngasih pedang tapi juga ngasih pekerjaan.
ya jadi bawahannya sekaligus dikasih uang juga. Emang mati sih. Terus selanjutnya tuh ada Rei. Rei itu artinya santun dan bertindak benar. Oh ya memang dia kan itu ada Makoto, terus Mio sama Tomoe itu kan 3 pemimpinnya ya. Tapi si Mio kan sering tantrum tuh, Iya. sering lepas kendali. Itu yang ngendaliin buat nenangin Tomoe. Cuman karena kalau cuma ditenangin doang kan si Mio agak susah. Jadi emang harus nyuruh si Makoto. Cuman sikapnya si Tomoe itu kayak sebagai penasehat gitu. Iya. Selanjutnya tuh ada Makoto. Itu artinya bersikap tulus dan tanpa pamrih. Itu menurutku sih kayak contohnya tadi sih Shirley. Terus Iya. sama dia waktu itu kan pernah Shirley kalah tuh. Terus dia si Iya. pahlawan. dia dikendalikan sama si pahlawan cabul lah artinya. Terus Shirley menyesal banget kan, kenapa dia lemah, kenapa dia nggak bisa kuat gitu. Berhubung Tomoe ini baik kan, dia nawarin dia bisa ngebikin Shirley jadi lebih kuat. Ya. Akhirnya Shirley dirubah jadi setengah naga. Tapi ya tetap meminta persetujuannya si Lim tadi. Cuman Dia meminta persetujuan ke tuannya itu ya. ya sikapnya yang agak-agak itu ya gitu. Sering ngambil keputusannya sendiri. Si Makotonya tuanya ngasih taunya pas sudah dilakuin baru dikasih tahu. Ibaratnya Makotonya harus adaptasi sama keputusannya si Tomoe. Iya. Selanjutnya itu ada nilai selanjutnya ya. Itu ada Heiyo yang artinya menjaga kehormatan, martabat, harga diri dan kemuliaan. Nah ya waktu itu kan si Tomoe kan disuruh menyelidiki danau yang tiba-tiba terbentuk di medan perang. Cuman mereka nggak tahu siapa yang ngebikin danau itu. Kalau kita dari penonton tahu lah. Iya. Tapi dari situ masih diselidiki. Akhirnya dia ketemu sama saksi mata di situ. Dia ketemu terus, tapi saksi matanya ini udah kena mental. Jadi agak susah gitu diajak ngobrol. Terus dia minta izin buat melihat ingatannya. Setelah dilihat dari ingatannya, akhirnya tahu tuh siapa pelakunya. Ternyata si Makoto sendiri. Setelah dia nyelidikin itu, dia kan masih di sekitaran danau situ ya. Iya. Pas di gubuknya itu buat istirahat, tiba-tiba didatengin sama pahlawan dari kekaisaran, sama tuan putrinya juga, sama anggota partinya lah. Terus tiba-tiba si pahlawan cabul tadi nggak sopan banget, tiba-tiba ngambil pedangnya si Tomoe di saut gitu. Terus dia kan si pahlawan tadi punya skill yang seharusnya dia bisa pakai semua senjata. Cuman pakai senjatanya si Tomoe itu bahkan dicabut aja nggak bisa. Si Tomoe kan kesel ya, tiba-tiba senjatanya direbut. Gara-gara direbut tadi, akhirnya diambil balik. Gara-gara itu si pahlawan kekaisaran yang cabul tadi nggak terima kan. Dia pakai charm, kekuatannya charm itu bisa ngendaliin apapun yang dia mau, terutama yang cewek-cewek gitu. Nah pas dipakai ke Tomoe, dia kaget, ternyata nggak bisa, dicoba bolak-balik pun nggak bisa. Terus si Tomoe marah, akhirnya dia mengintimidasi dengan ngeluarin aura dia yang notabene dia kan orang membunuh, notabene dia kan seorang naga. Kenapa tawan tuh? Ya, sikap dia dalam menangkal charm itu dengan ngasih aura membunuh, menurutku itu anggun ya, dia kehormatan gitu. Dia tuh lagi mengamalin si nilai Yakanami yang Meijo ini. Dia kan lagi ibarat kalau kena charm itu kan
apa ya, kehormatannya itu kan direbut kan. Iya. Ya, dia dikendaliin sama Chang itu. Apalagi yang ngecah pahlawan cabul. Ya kan, makanya. Nah, di jari sikapnya yang menolak si Chang itu pakai aura pembunuh. Nah, menurutku dia lagi ngamalin si nilai yang ke-6 Meiyo ini. Iya sih. Terus kan itu maksa banget. Akhirnya ditunjukin pedangnya yang kecil. Padahal seharusnya pedang kecil itu yang buat harakiri, cuma dia nggak tahu. Kan dia cuma ikut-ikutan dari drama sejarah. Iya. Nggak tahu asal usulnya dari nyatanya si Makoto. Akhirnya dia dimarahin sama si Makoto. Kalau pedang kecil buat harakiri itu bagian dari tubuhnya, nggak boleh asal dilihatin ke siapapun. Bahkan seharusnya nggak boleh dilihatin ke siapapun. Gak boleh dong. Iya. Harusnya itu diulus cuma buat harakiri doang. Oh, baru tahu. Tadi di dalam main ini itu ya pembunuh dari belakangnya pakai pedang yang biasa apa pakai pedang Pedang harakiri. Dia pakai pedang harakiri. Makanya dia apa ya, sebelum dia ngelakuin itu dia tuh kayak melawan dirinya sendiri kan, mau ikut etika dia sebagai samurai atau dia tetap ngelakuin ini buat menyelamatin keluarganya. siapa yang kita harus diturunin ya. Iya. Ya, yang akhirnya dia tetap ngelakuin itu. Mau gimana lagi kan, juga ada cara lagi. Iya, untuk menyelamatin Keluarga. tentang prioritas kan nggak baru itu ya. Dan satu apa lagi? Kan tadi baru nyebutin 6 ya. Terus yang satu apa lagi tuh? Nah, yang satu tuh ada yang namanya Tsuki. Tsuki itu berarti kesetiaan, loyalitas gitu. Kalau dari loyalitas, contohnya tadi lagi sih. Waktu dia mau dicam-cam kan pengikat ya. Itu nggak mempan. Mungkin itu salah satu bukti kesetiaannya sih. Di samping level mereka yang jomplang gitu kan, kemungkinan juga itu karena emang loyalitas Tomo pada si Makoto di situ. Nah, si Tomo ini bukan cuma pas itu doang ya, tapi secara tidak lakunya dia juga loyalitas kan, semuanya dilakuin buat si tuannya ini, si Makoto Iya. ini. Meskipun tanpa persetujuan tuannya, tapi semua yang dilakukan itu Emang demi si demi tuannya ini. kepentingan si Makoto ya. Waktu itu juga ditawarin apapun buat biar mau ikut sih, cuman ya udah setia banget. Terus ada tambahan lagi nggak? Tambahan sebentar mengenai Bushido ya. Bushido ini kan awalnya dibuat itu pada periode Kamakura, zaman Kamakura. Tapi secara formal Bushido ini dibuat di periode Edo, zaman Edo. Meskipun zaman Edo ini jadi zaman terakhirnya samurai kan, tapi faktanya Bushido ini ditetapin secara formal itu sebagai hukum samurai itu di zaman Edo. Itu zaman keemasan sekaligus kehancurannya samurai ya. Iya benar. Nah yang menariknya lagi, meskipun samurai itu udah nggak ada, tapi Bushido ini masih tetap dijalani sama masyarakat Jepang. Karena masyarakat Jepang tuh gimana ya? Mereka itu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Jadi meskipun tradisi mereka itu tradisi yang udah lama banget gitu kan, dari zaman dulu, Kuno ya. tapi mereka masih memegang tradisi itu. Tapi memegangnya bukan berarti kolot ya, nggak mau dirubah atau di mana gitu kan, kayak masyarakat kita Jawa gitu kan. Kalau punya tradisi itu kan harus dipegang, itu nggak boleh dirubah. Nah sebenarnya esensi dari sebuah tradisi itu harus berubah sesuai zamannya, dinamis. Seperti yang bisa kita lihat tuh kayak orang Jepang di masalah bisnis ya, perusahaan gitu, mereka kan mengamalkan Bushido ini kan, loyalitas pada perusahaannya, Kejujuran juga. kejujuran, terus Objektivitas. melakukan keputusan berdasarkan kebenaran gitu kan. Iya. Nah itu kan juga termasuk bagian dari Bushido. Tentang sopan santunnya juga kan. Nah itu. Misal dari kayak perlombaan pertandingan juga mereka menganut Bushido kan ya, kayak sportivitasnya gitu. Iya. Sih, itu aja. Karena waktunya udah cukup lama ya kan. Iya. Ada kata-kata terakhir nggak dari Said? Mungkin dari nggak ada sih.
Gak ada. Ya ada. Kalau dariku ya ini anime sangat recommended sih, kalian harus coba tonton. Kalau itu sih ya Awalnya aku ya nggak nyangka kan direkomendasiin sama Said bagus gitu. Ya awalnya ya nanti aja nontonnya pas puasa pun udah pas puasa gitu nonton, lah kok ternyata seru juga, malah ketagihan sampai malam gitu kan nonton kayak inget waktu. hampir nggak tidur ya. Sampai jam 3 sih. Dari buka puasa jam 3 langsung sahur. Nonton mulu, aduh. Kasih kan. Ya udah gitu aja. Masih yang udah mantengin kami Udah ngobrol Pak. Betul. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jepang